Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina dengan NIM A321244042. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume yang berjudul Hukum Tata Negara. Hukum tata negara adalah cabang dari ilmu hukum yang mengatur tentang struktur organisasi dan hubungan antara lembaga-lembaga negara, serta hak-hak dasar warga negara dalam sistem pemerintahan suatu negara. Adapun check and balances di Indonesia dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan membagi kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun prinsip itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, implementasinya seringkali tidak berjalan efektif, yang mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan. Prinsip dasar check and balances. Yang pertama, pemisahan kekuasaan. Sistem ini bertujuan untuk memisahkan kekuasaan antara lembaga negara agar tidak ada satu lembaga yang mendominasi. Setiap lembaga memiliki fungsi dan kewarganegaraannya sendiri yang seharusnya saling mengawasi dan mengontrol. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kekuasaan tertinggi dan semua kebijakan berada di tangannya. Namun dalam sistem multipartai, DPR menjadi resistensi dalam sistem pemerintahan. Tetapi untuk menerbitkan dan mengesahkan perundang-undangan, presiden perlu dukungan DPR. Dalam sistem presidensial, koalisi pendukung presiden tidak stabil karena koalisi pemerintahan dan elektoral sering berbeda. Dalam sistem presidensial, presiden mengalami resistensi karena peran legislatif lebih dominan dalam sistem multipartai. Apakah sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia saat ini sudah efektif dalam mengatur pemerintahan? Jawabannya tidak. Negara-negara yang menganut sistem kerajaan tetap menggunakan hukum tata negara untuk mengatur struktur pemerintahannya. Sistem pemerintahan monarki adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang penguasa tunggal seperti raja atau ratu. Kekuasaan dalam sistem monarki diturunkan secara turun-temurun sehingga kekuasaan politik berada dalam kelompok-kelompok keluarga selama beberapa generasi. Setiap negara memiliki sistem pemerintahannya sendiri, termasuk negara-negara yang menganut sistem monarki. Menjalankan pemerintahannya, negara dan segenap unsur pemerintahannya haruslah mengacu dan berpedoman atas kaidah-kaidah hukum. Hukum lain yang digunakan yaitu hukum adat, hukum perdata dan pidana, hukum internasional. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia yang diimplementasikan dalam praktik demokrasi. Kedaulatan rakyat adalah teori yang menyatakan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Teori ini berakar dari fakta bahwa penguasa tunggal cenderung memimpin tanpa batas. Kedaulatan rakyat di Indonesia tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila Sila kelima. Hukum tata negara berperan dalam mengatasi konflik di negara dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk penyelesaian sengketa, memastikan terciptanya stabilitas politik, serta melindungi hak-hak dasar warga negara melalui sistem hukum yang adil dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi dengan baik. Hukum tata negara dapat menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, serta mengatur hubungan antara lembaga negara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dasar filosofi pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan berakar pada teori Montesquieu yang menyatakan bahwa kekuasaan harus dibagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan. Tujuannya adalah untuk menjaga kebebasan individu dan mendorong akuntabilitas. Namun, pembagian ini tidak selalu mencerminkan keadilan dan kebenaran secara sempurna.
karena seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik, kepentingan kelompok, dan kelemahan dalam implementasi.